Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Aditya Wahyu Anugrah di channel Laskar Belajar. Pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pembentukan bayangan pada lensa cembung dan lensa cekung. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita mampu menjelaskan proses pembentukan bayangan pada lensa cembung dan juga lensa cekung. Yang perlu diperhatikan pertama adalah proses pembentukan bayangan, yang kedua adalah sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Yuk kita mulai aja. Di sini ada O, ada F, ada F2. Di sini ada O ya. O ini adalah titik pusat dari lensa. Adapun F2 adalah fokus yang kedua. Di sini F1 fokus untuk yang pertama. Di sini ada istilah 2F. 2F ini merupakan R ya, atau jari-jari atau titik tengah. R sama dengan 2F. Pertama, kalau misalkan sekarang kita taruh benda di sebelah kanan. Langkahnya adalah tarik garis atau sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama pasti akan selalu dipantulkan melalui titik fokus. Oke, langkah pertama sudah. Langkah kedua sekarang. Tarik garis menuju titik pusat lensa, menuju titik O. Maka ketika ada sinar datang menuju titik pusat lensa akan diteruskan. Dan kita lihat di sini ada perpotongan ya. Nah, perpotongan inilah yang akan membuat terbentuknya bayangan. Di sini bisa kita lihat sifat bayangannya adalah terbalik, kemudian diperkecil dan bersifat nyata. Berikutnya, ketika kita taruh bayangan di antara 2F dan F. Oh, kita taruh bayangan pertama di 2F dulu ya. Tarik garis seperti yang tadi, sejajar sumbu utama, kemudian garis tersebut akan diteruskan atau sinarnya diteruskan menuju F1. Kemudian langkah yang kedua adalah tarik garis menuju titik pusat dan sinar akan diteruskan. Kemudian lihat perpotongannya. Perpotongannya berada di sini. Gambarkan bayangan yang terbentuk dan tepat di perpotongan ya. Bisa kita lihat sifat bayangannya adalah terbalik, sama besar, dan bersifat nyata. Kemudian bagaimana jika kita taruh benda di antara 2F dan F di sini? Langkahnya masih sama. Tarik garis sejajar sumbu utama, kemudian diteruskan menuju titik fokus. Langkah yang kedua, tarik garis menuju titik fokus lensa atau titik tengah lensa ya, titik O. Di sini kita bisa lihat perpotongannya di belakang 2F1 ya. Ini. Kemudian gambarkan bayangan yang terbentuk. Bisa kita lihat dengan sangat jelas bahwa sifat bayangannya adalah terbalik, diperbesar, dan bersifat nyata. Karena terbentuk oleh dua garis. Kemudian bisa kita taruh, langkah berikutnya adalah kita taruh benda tepat di F2, di fokus yang kedua. Langkahnya masih sama. Menuju titik pusat titik O, kemudian diteruskan. Ternyata tidak bertemunya ya, atau tidak terdapat silang antara titik pertemuan antara garis merah dengan garis biru. Kalau misalkan seperti itu, coba kita gambarkan garis hayal ke belakang. Ternyata masih juga tidak terbentuk. Oleh karena itu, sifat bayangannya ketika kita taruh benda tepat di F2 adalah tidak terbentuknya bayangan. Kemudian kita taruh benda lebih depan lagi nih, di antara F2 dan O. Masih sama caranya. Oke, ternyata tidak terbentuk benda juga ya. Tidak terbentuk bayangan juga ya, karena tidak ada titik perpotongan. Lalu bagaimana jika kita gambarkan garis hayal ke belakang? Di sini garis hayalnya ya, yang merah yang putus-putus. Garis hayal yang merah, kemudian kita gambarkan garis hayal yang kedua yang berwarna biru. Nah, di sini kita bisa melihat titik perpotongannya. Berarti bayangan ternyata sekarang akan berada tepat di belakang benda ya, dengan sifatnya diperbesar, tegak, dan bersifat maya. Bersifat maya ini karena dia diperoleh dari garis hayal yang putus-putus ini. Kalau nanti titik pertemuannya diperoleh oleh garis yang lurus ini nih, itu nanti sifatnya bersifat nyata ya. Oke. Berikutnya adalah pembentukan bayangan pada lensa cekung. Kita taruh benda sebelum 2F. Kemudian, seperti biasa, tarik garis sejajar dengan sumbu utama. Perbedaannya kalau misalkan pada lensa cembung,
semua garis yang sejajar sumbu utama atau sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan difokuskan melalui titik fokus. Sementara pada cermin cekung, ini kebalikannya dia. Jadi akan disebarkan. Nah, kalau udah menyebar gini, kemudian tarik garis hayal menuju fokus. Jadi yang menuju fokus itu adalah garis hayalnya ya, bukan garis utamanya. Langkah kedua adalah silakan gambarkan garis yang melulu titik O. Nah, di sini kita bisa lihat perpotongannya ya, antara garis hayal dengan garis ini ya, yang utama ini. Nah, sifat bayangannya adalah selalu diperkecil, tegak, maya. Jadi dimanapun nanti bendanya, pasti sifat bayangannya adalah diperkecil, tegak, dan bersifat maya. Kalau tidak percaya, kita coba taruh benda di antara F dan 2F. Langkahnya sama seperti tadi. Kita peroleh tetap maya, diperkecil, dan tegak. Kalau masih kurang percaya, mari kita taruh benda di antara F2 dan O. Sama seperti tadi caranya, tarik garis sejajar, kemudian disebarkan, kemudian tarik garis hayal menuju F2, tarik garis menuju O, dan kita lihat perpotongannya. Di sini adalah bayangan yang terbentuk. Ternyata masih selalu sama, sifat bayangan ini adalah diperkecil, tegak, maya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada cermin cekung, pada lensa cekung, ternyata bayangan yang dihasilkan selalu diperkecil, tegak, dan maya. Untuk lebih jelas dan lebih memahami tentang proses pembentukan pada lensa cekung dan lensa cembung ini, kalian bisa melakukan praktikum online ya. Untuk linknya sudah tersedia di deskripsi di bawah ini. Bisa kalian lihat. Sebelum melakukan praktikum online, jangan lupa kalian klik like dan subscribe dulu ya. Oke, di sini kalian sudah melihat simbucket.com, simulasi online tentang lensa dan juga cermin. Caranya kalian cukup klik gambar ini, bisa kita lihat kursor punya saya akan berubah menjadi tangan ya. Diklik, oke, ditunggu sebentar, masih loading. Nah, kita bisa lihat nih gambarnya ya. Ini untuk lensa cembung. Di sini ada garis, bisa kalau misalkan kalian klik garisnya akan menghilang. Jadi ada 3 garis ya, kalian bisa menggunakan garis yang mana saja, sama saja. Di sini pakai ray 1, saya memakai ray 1 dan ray 3. Jadi biar sama dengan yang tadi saya jelaskan. Kita taruh bendanya ini nih yang bisa kita geser-geser. Taruh bendanya di belakang 2F. Oke, hasilnya diperkecil, terbalik, dan nyata. Taruh di pas banget di 2F, ternyata sifatnya adalah sama besar. Kalau misalnya kita taruh di antara 2F, diperbesar. Kalau kita taruh di pas di F, ternyata bayangan tidak terbentuk. Nah, sekarang kita taruh nih di antara F ini dan cermin. Bayangannya diperbesar, maya, tegak. Ini untuk lensa cembung, convert. Sekarang kita akan, kalau misalkan kita ini pengen rubah, klik yang divert ini. Nah, ini untuk lensa cekung ya. Bisa kalian geser-geser sendiri ya. Nah, ini nih yang bisa kalian geser-geser. Ternyata dimanapun tempatnya, sifat bayangan yang terbentuk akan selalu diperkecil. Oke, untuk pertemuan sekarang sampai sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe.